sampai kita di tahap pertama. Kalau medical check up itu yang paling penting adalah menimbang berat badan. Deng deng. Tapi nggak dicopot, outer. Oh iya. Lumayan. Sekilo. 500 gram. Konsisten kayaknya. Jadi ngingetin aja kalau kita mau medical check up kan harus 10 jam puasa gitu. Terus dicek gula darah ya Mbak ya? Iya, nanti ada pengecekan lab juga. Ini tensi dulu. Tensi dulu ya Bu ya. Ada riwayat penyakit darah tinggi nggak Bu? Enggak sih, cuman hari-hari aja tinggi mulu. Nimbang udah, tensi udah, sekarang ganti baju. Mau ikut juga? Gak usah. Ketemu lagi. Ya. Untuk hasil seperti biasa akan dikirimkan lewat email. Ya, itu aja sih. Sip. Ya, siap. Udah mama beranya masih di. Belum, makanya kecopok nanti di situ. Siap. Yang satunya kan yang Iya. Nafas biasa kembali. Sudah cukup, selesai. Nah, perempuan keren kalau medical check up di sini aku ditemenin. Iya, Ya kan, Mbak Eka yang akan menemani karena kalau masuk rumah sakit biasanya ada kepanikan tersendiri kita harus ngapain gitu kan. Iya, betul. Mbak Eka jadi sekarang pegang file aku. Untuk MCU-nya. Oke, tadi udah kita Sudah tensi, timbang. kemudian udah radiologi juga ya Bu. radiologi juga. Sekarang kita mau Mau ke atas untuk cek lab. cek lab. Iya. Ups. Lagi. Iya, baik. Beneran, seneng banget gue. Namanya rekam jantung. Rekam jantung Iya, EKG. udah pernah kan ya? Udah. Lagi sore lagi. Kemarin sama Budian pasti diantar ke sini juga. Nah, ruangan yang sama. Ih. Ini kamar presiden, salah satu tipe kamar lo. Jarumnya baru ya Bu. Ya. Nah, ini kita ngambil darah untuk melihat apa, Mbak? Ini buat ceknya lengkap Bu. Buat lihat Anemia, kolesterol, asam urat, asam urat, fungsi ginjal. fungsi kolesterol sama asam urat yang ditakuti oleh teman-teman kita. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, sekarang kita harus makan. Nanti abis makan, ini kan 9:30, jadi selesai makan katakanlah jam 10, itu selama 2 jam puasa lagi, nanti jam 12 diambil lagi darahnya. Gimana Bu? Enak makan? Ibu mau disuapin? Habis puasa berapa jam? Jadi kalau mau medical check up itu puasa 10 jam tuh wajib. Sekarang mau dicek tadi kan kadar gula dan lain-lainnya. Habis itu buka puasa. Ini kalau sekarang berarti selesai di jam setengah, tadi kan janjinya jam 9. Terus tes, kemudian jam setengah 10 makan nih sekarang. Makan sebagai teman yang menemani, ada buah nanti yang bisa kita cicipin. Tapi berarti kalau misalnya kita medical check up itu enak berdua kali ya? Jadi Ya, selama jadi ini- ada yang nemenin gitu. Nah sekarang enaknya kalau gini kita dapat VIP kan nih ya. Kita makan, terus pilihan menunya udah dikasih sehari sebelumnya. Jadi makanan itu sebagai pembuka puasa adalah bagian dari Paketnya. Oke, ada berapa aja pilihannya Mas? Di pilihannya kemarin sandwich, nasi goreng, sama ayam Hainan. Hari ini Semua. tidak ayam Hainan. Mohon maaf ya, ini makannya sambil ngobrol karena sambil cerita. Terus sekarang makan dulu. Habis makan dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan. Oke. Satu tempat di sini. Jadi selesai makan, tunggu makanannya turun, berarti kan 10/4 lah. Oke. Itu EKG. Oke. Jadi kan udah kebuka dari 1,5 jam kan.
Nanti sekitar jam setengah 12 Kita cek makan lagi lagi. setelah makan gula darahnya kayak apa gitu. Nah, cuman perempuan keren masih tahu bahwa sekarang ini kita ada di tempat yang VIP. Iya. Kalau nanti kita datang ke Brawijaya, kita ada tempat lagi khusus. Kalau kita udah selesai untuk menunggu juga, kita disediakan makan, kita makan di situ dan tempat untuk menunggu pemeriksaan selanjutnya. Ya. Ibu pernah ada riwayat penyakit apa nih selama ini? Pernah. Gak ada, makanya takut kalau Oke, medical check up. ada apa tuh namanya? Riwayat alergi nggak? Makanan atau obat segala macam? Setelah kena COVID, batuk nih, gampang banget. Kayak misalnya even kucing, bulu kucing, gitu. rokok, kayak sekarang dingin, AC-nya kurang bersih, masuk ke mobil, masuk ke taksi deh, kan AC-nya nggak segala sebersih macam. mobil Kurang kita. higienis Nah, gitu, iya itu. rasanya langsung kayak pengen gatel, batuk. gatel banget. Tapi sebelum COVID nggak? Sebelum COVID pernah, tapi habis itu ya cuman batuk biasa aja. Ya, ibu biasanya apa nih olahraganya nih? Lari sama strength. Oh itu lumayan berat yang oke buat apa namanya untuk ngelatih ya di usia ibu yang segini. Udah gitu dengan tekanan darah sama heart rate profil yang saya dapatkan saat ini ya 129/80, ya ini oke-oke aja sebenarnya. Ini 5, ini 8. Iya nggak sih? 71. Oke, nafas biasa. Nafas biasa. Sudah bersama dengan Dr. Noel. Dr. Noel, makasih sudah menerima saya dan mau memberikan informasi buat para perempuan keren. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh setiap perempuan setiap tahunnya. Setiap tahun benar nggak? Benar, Setiap benar tahun. Mbak Moza. Nah, Benar. jadi ini apa? Teen Prep atau Pap smear? Mas, jadi gini, awalnya dulu ya Ya, kan ya, setiap wanita yang sudah kontak seksual, jadi bukan cuma hanya menikah saja judulnya kontak seksual, itu harus sebaiknya sih disarankan untuk screening kanker serviks. Ya. Kenapa? Karena jarak dari ditemukannya calon si kanker serviks sampai menjadi kanker serviks itu lama, bisa 10 tahun gitu. Jadi angka lebih baik kalau kita dapatnya Dari awal, awal. pada saat dia belum menjadi kanker. Itu akan maksudnya menghemat biaya terapi. Betul. Gitu. Akan lebih aman juga untuk pasiennya gitu. Gimana cara kita screeningnya? Kita pap smear setiap tahun. Pap smear itu diambil sampel dari mulut rahimnya, tempat awal si kuman, si virus kanker serviks itu muncul gitu. Ada 2 cara, bisa pap smear yang biasa atau si teen prep. Oke. Jadi sebenarnya teen prep itu bagian dari pap smear, cuma dia mungkin metodenya lebih lebih akurat, alatnya agak berbeda. Tapi metode cara mengambilnya di kursi kebanggaan ini, Kursi milik perempuan, laki-laki cuma nggak ini bisa naik nggak ke ada, sini. ya setiap tahun harus kita Harus kita kerjakan. kerjakan. Sama posisinya sama, pakai cocor bebeknya sama, disikatnya sama. Cuma wadah yang dikasih ke labnya yang beda itu doang. Itu dia ini. Jadi habis disikat, ditaruh ke dalam tabung yang isi air ini. Jadi dia lebih spesifik karena lebih detail lah dilihatnya gitu karena ada cairannya ini. Sedangkan kalau pap smear sama disikat juga. Kalau ini kan pakai ada cairan di dalamnya. Kalau si yang pap smear biasa nggak ada. Dia ada sih memang tapi cuma buat istilahnya itu memfiksasi ngeplaster si sampelnya. Sampelnya di dalam. Jadi abis diambil, ditaruh di sini, terus si kaca ini ditaruh di cairan itu, tapi nggak dibawa ke itunya, nanti si kacanya dikeluarkan terus dilihat di bawah mikroskop. Kalau dari price dia lebih mahal. Kalau memang misalnya mahal, jangan menjadi halangan gitu untuk nggak pap smear, tetap bisa. Ini ada gitu, yang konvensional aja, kita sebutnya konvensional. Itu juga baik kok. Setiap tahun ya? Enggak. Soalnya nih mungkin bisa jangan takut gitu. Jadi setiap orang yang mau bekas sesar, udah belum pernah lahiran, mau anaknya 5, sebenarnya ketakutannya sama. Gak nyaman soalnya. Pasti. Nah, ini kelebihannya kalau di Brawijaya, saya request untuk dokter jenengnya perempuan. Boleh. Gitu. Jadi lebih tenang karena sama punya gitu. Jangan malu karena aku juga keluar dari sini juga nggak ingat. Nggak ingat. Jangan merasa Nggak itu. ditempel di Bukan. memorinya.
Ini semuanya tegang loh. Udah gue mah biasa aja. Selalu loh ini kan. Biasanya. Ini buat temen saya, Lenita dan Irka, terutama dia yang tegang. Gue santai. Ngilu ya, kayak Ngilu. agak dingin-dingin ya. Kan bener-bener harus kita siapkan waktu setahun sekali untuk melakukan pemeriksaan. Dr. Noel, makasih banget. Ya. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan, di mana duduk di kursi kebanggaan ini, ya, kursi luar biasa ini, dan nggak lebih dari 5 menit kalau tadi ya. Iya. Nggak lebih dari 5 menit. Tapi ini penting banget kita luangkan waktu 1 tahun sekali. Nah, tadi sudah dicatat kalau siklus menstruasi saya sempat tidak baik di 2020, Dok. Benar. Jadi cuman dapat tuh 3 kali. Gitu. Terus pas 2021 mulai ada lagi. Nah, kemarin 2022 total 6 kali. Itu prestasi loh. Di usia 46 ya. Pas kemarin itu 6 kali gitu. Memang nggak tiap bulan tapi 2 bulan sekali. Cuman dari bulan November, Desember, Januari itu rutin. Udah rutin banget. Dan itu siklusnya di tiap tanggal 25. Nah, tadi udah jadi sudah dilakukan pemeriksaan, hasilnya sudah ditutup untuk dikirim ke lab. Apa yang saya nanti ekspektasinya apa nih, Dok, untuk melihat hasilnya gitu? Jadi nanti kan dia keluar pernyataan ya, sampelnya bagaimana, ditemukan apa, itu nggak usah. Mungkin kalau awam agak panik ya, ketemu ini itu segala macam gitu, nggak usah dibaca. Baca yang bawah aja kalau menurutku, kesimpulan aja. Kalau dia bilang ulangi 1 tahun lagi atau lakukan secara berkala, artinya normal. Yang ditemukan itu adalah ya laporan. Dia bilang ketemu sel ini, ketemu bakteri ini. Jadi memang vagina itu memang nggak steril, memang ada bakteri-bakterinya. Jadi yang ditemukan itu adalah bakteri normal vagina. Kapan harus balik lagi kalau dia tulisannya menyarankan ulangi 6 bulan atau 3 bulan atau intinya kalau dia kurang dari setahun berarti harus nggak selamanya dia sesuatu yang berbahaya, tapi kita evaluasi apa nih yang perlu diperhatikan, apa yang perlu diperbaiki gitu. Mau tidur. Perempuan keren nih, bagian terakhir dari medical check up. Tadi kita mulai jam 9, cek, makan setengah 10, dari jam 10 sampai jam 12, nggak makan lagi. Nah, ini dicek lah yang namanya gula darah. 104 normal. Oke. Terima kasih Brawijaya Hospital Saharjo. Kita nunggu 1 minggu lagi ya untuk hasil keseluruhannya. Wait and see.